Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas aspek rekayasa, materinya jasa profesi dan profesionalisme. Kode yang akan kita bahas adalah perhitungan harga jual produk jasa. Ya, materi kali ini tergolong singkat, namun teman-teman tetap fokus agar nanti bisa lebih cepat paham dan pada saat menjawab pertanyaan teman-teman tidak bingung. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tentang metode penentuan harga jual. Metode penetapan harga jual produk atau tarif jasa secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, supply and demand approach. Yang kedua, cost-oriented approach. Dan yang terakhir, market approach. Ya, langsung saja kita bahas. Pendekatan yang pertama adalah supply and demand approach. Supply and demand approach atau pendekatan permintaan dan penawaran merupakan sebuah metode penentuan harga sebuah produk atau tarif jasa yang didasarkan atas harga keseimbangan atau equilibrium price yang diperoleh dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima oleh produsen atau penyedia jasa, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ya, dalam pendekatan permintaan dan penawaran, teman-teman perlu memahami tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada hukum penawaran, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami peningkatan, maka jumlah penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Ya, yang perlu teman-teman pahami di hukum permintaan itu antara harga barang atau tarif jasa dengan permintaan itu tidak linear atau berbanding terbalik. Ketika harganya naik, harga barang itu naik atau tarifnya itu meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan menurun. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi berbanding terbalik, tidak linear. Sedangkan di hukum penawaran itu linear atau nilainya sama. Ketika harga barang atau jasa itu naik, maka jumlah penawarannya juga akan meningkat karena produsen ingin memperoleh keuntungan yang lebih. Kalau harganya naik, keuntungannya itu lebih besar, maka produsen atau penyedia jasa itu akan lebih meningkatkan penawarannya. Ya, ingat-ingat, jangan sampai tertukar antara hukum permintaan dan penawaran. Ya, dalam pendekatan permintaan dan penawaran, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kita bahas yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang pertama ada harga barang atau jasa itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Masih ingat hukum permintaan?
Ayo diingat-ingat. Bunyi hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Ya, diingat-ingat ya. Faktor yang kedua ada intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Contoh, permintaan payung di musim hujan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan payung pada saat musim kemarau. Contoh gampangnya seperti itu. Faktor yang ketiga ada selera. Peningkatan selera terhadap jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa yang lain. Contohnya seperti ini. Permintaan terhadap tiket konser artis Korea atau grup band Korea itu sekarang kan meningkat. Hal ini dikarenakan karena meningkatnya kegemaran remaja Indonesia terhadap artis-artis Korea tersebut. Apakah salah satunya teman-teman? Faktor yang keempat ada pendapatan masyarakat. Pada barang atau jasa normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Contohnya pada saat Lebaran. Pada saat menjelang Idul Fitri atau Lebaran, itu masyarakat cenderung memperoleh THR. Dengan memperoleh THR, maka pendapatan akan meningkat. Dengan pendapatan yang meningkat, tentu masyarakat akan memiliki daya beli terhadap barang atau jasa yang meningkat juga. Contohnya dalam membeli pakaian lebaran atau pakaian sehari-hari pada saat menjelang Idul Fitri. Itu contohnya. Faktor yang kelima ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin besar pula permintaannya terhadap barang atau jasa. Contohnya, di daerah perkotaan yang umumnya penduduknya itu lebih banyak daripada penduduk di desa. Di kota itu permintaan terhadap jasa transportasi itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Itu contohnya. Kemudian faktor yang terakhir ada barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Contohnya, kita menggunakan teh dan kopi saja ya. Ketika harga teh meningkat, masyarakat akan menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh dan akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan terhadap kopi akan meningkat. Itu contoh gampangnya, kita menggunakan teh dan kopi. Selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua teknologi, dan yang ketiga harapan akan harga di masa depan. Kita bahas faktor yang pertama, biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang atau tarif jasa, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Selanjutnya, teknologi. Semakin maju atau mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi akan semakin efisien, sehingga jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Sedangkan faktor yang terakhir, harapan akan harga di masa depan, itu maksudnya jika produsen memperkirakan bahwa harga atau tarif akan naik di masa yang akan datang atau di kesempatan berikutnya,
maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa akan ditimbun dulu untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Itu yang dimaksud harapan akan harga di masa depan. Selanjutnya kita membahas tentang pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan biaya atau cost oriented approach. Metode pendekatan biaya atau cost oriented approach merupakan metode penentuan harga jual dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen atau penyedia jasa dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Ada 3 kelompok dalam metode atau pendekatan biaya ini. Yang pertama ada cost plus pricing method, yang kedua markup pricing method, yang ketiga target pricing. Oke, kita bahas metode yang pertama adalah cost plus pricing method. Dalam cost plus pricing method, harga jual per unit sebuah produk atau jasa dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per unit ditambah dengan jumlah tertentu sebagai laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Rumusnya seperti ini. Harga jual sama dengan biaya total ditambah laba. Ini rumus cost plus pricing method. Selanjutnya ada markup pricing method. Metode penetapan harga markup adalah variasi lain dari metode cost plus. Perhitungannya hampir sama. Hanya perbedaannya, metode ini diterapkan pada produk yang dibeli untuk dijual kembali, tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Sedangkan pada metode cost plus, produk dibuat sendiri, kemudian dijual. Metode markup pricing method ini banyak digunakan oleh pedagang perantara. Rumus untuk markup pricing method itu harga jual sama dengan harga beli ditambah besarnya markup atau besarnya keuntungan yang ingin kita peroleh. Lanjut ke metode yang ketiga, itu ada target pricing. Target costing atau target pricing adalah sebuah metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, yang bertujuan untuk mengurangi biaya agar target laba yang dikehendaki dapat tercapai. Metode target pricing ini umumnya digunakan dalam tahap pengembangan sebuah produk atau pengembangan sebuah jasa. Contoh dalam tahap pengembangan sebuah produk, kita menawarkan dulu harga yang mampu dibayar konsumen itu berapa. Contoh, konsumen mampu membayar jasa atau membayar produk itu sebesar 10.000. Sedangkan laba yang ingin kita peroleh itu 2.000. Artinya kita bisa mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan 2.000 itu, yaitu berapa? Betul, 8.000. Nominal 8.000 ini menjadi patokan kita untuk membuat produk atau membuat jasa yang akan kita tawarkan, sehingga kita tetap memperoleh laba 2.000, yaitu laba yang kita inginkan. Contohnya seperti itu. Rumusnya, biaya produksi sama dengan harga jual dikurangi laba. Contoh, biaya produksi 8.000 itu sama dengan 10.000 dikurangi 2.000.
Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya di pendekatan yang terakhir, selain supply and demand approach dan cost oriented approach, yang terakhir ada market approach. Dalam market approach atau pendekatan pasar, harga jual produk atau jasa ditetapkan berdasarkan harga produk atau jasa pesaing, tidak didasarkan dari unsur biaya. Hargalah yang menentukan besarnya biaya produksi sebuah produk atau jasa tersebut. Ada 3 alternatif dalam menentukan harga jual produk atau jasa berdasarkan harga pesaing. Yang pertama, apakah kita akan menjual atau menawarkan harga yang sama dengan harga produk pesaing, ataukah lebih rendah dari harga produk pesaing, atau lebih tinggi daripada harga produk pesaing. Tentu masing-masing alternatif ini mempunyai pertimbangannya masing-masing. Selain 3 pendekatan tadi dalam menentukan harga jual sebuah produk atau jasa, ada beberapa faktor yang menentukan perhitungan harga jual sebuah produk atau jasa. Yang pertama, ada standar upah atau gaji. Ini terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Kemudian, tingkat kesulitan pekerjaan. Semakin sulit sebuah pekerjaan, maka tarifnya juga akan semakin mahal. Bahan atau suku cadang yang digunakan. Semakin kompleks, semakin banyak, semakin mahal bahan yang digunakan, maka tarif jasa yang kita tawarkan tentu akan semakin mahal. Yang terakhir ada standar upah minimum tiap daerah. Contohnya, gaji guru di daerah Banyumas itu berbeda dengan gaji guru di wilayah Jakarta. Tentu lebih tinggi gaji guru di wilayah Jakarta karena berkaitan dengan standar upah minimum di Jakarta itu lebih tinggi daripada standar upah minimum di daerah Banyumas. Teman-teman tahu standar upah minimum Kabupaten Banyumas sekarang berapa? UMR-nya berapa? Ya, kalau belum tahu silakan cari tahu di internet ya. Ya, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Materinya singkat, tapi teman-teman perlu dipahami ya, agar nanti tidak bingung. Selanjutnya kita ke tugas. Tugas untuk pertemuan kali ini. Silakan teman-teman perhatikan baik-baik pertanyaan berikut. Naya adalah seorang lulusan sekolah menengah atas yang baru menyelesaikan tes sertifikasi kompetensi atau profesi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dan telah mendapatkan lisensi atau sertifikat. Sebelumnya, Naya telah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dengan predikat sangat baik, sesuai dengan bidang yang diminatinya. Dalam pelatihan yang diikuti, Naya juga mendapatkan pelatihan tentang bagaimana perilaku kerja dan sikap kerja. Sebuah perusahaan mengadakan rekrutmen tenaga kerja, dan Naya berminat mengikuti seleksi tersebut. Naya bisa lolos dalam seleksi secara bertahap, dari seleksi administrasi dan psikotes, dan kini tiba giliran Naya untuk mengikuti tes wawancara. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh pihak perusahaan terkait penggajian. Dan jawaban yang disampaikan Naya adalah mengikuti standar gaji upah minimum regional atau UMR yang diberlakukan perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang pilihan sikap Naya tersebut? Jelaskan pendapatmu di kolom komentar ya.
Karena jawabannya berupa pendapat, maka tidak ada benar atau salah. Pak Guru hanya ingin tahu sudut pandang kalian terhadap permasalahan yang dialami oleh Naya, yang kemungkinan nanti akan teman-teman alami pada saat melamar pekerjaan. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot meng-copy paste jawaban teman atau jawaban yang muncul di kolom komentar. Tapi teman-teman perlu bersikap jujur sesuai dengan hati nurani dan sudut pandangnya masing-masing. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.